Biasanya kejadiannya kalau udah kematangan, pada saat dijadiin suatu makanan jadi, misalkan spaghetti bolognese, pastanya udah terlampau matang dan jadi lembek gitu, nggak enak makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan saya di channel Ivan Chris NZ untuk versi masak-masak. Kalian udah pada tahu cara masak spaghetti yang bener biar nggak terlampau kematangan. Biasanya kejadiannya kalau udah kematangan, pada saat dijadiin suatu makanan jadi, misalkan spaghetti bolognese, pastanya udah terlampau matang dan jadi lembek gitu, nggak enak makannya. Nah, ikutin terus cara masak spaghetti al dente di sesi yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Cara yang paling benar, pastikan dulu itu spagettinya jenis apa, karena ada beberapa macam spaghetti atau spaghetti ini. Spaghetti ini dia lebih kecil dan spaghetti standar itu dia ukurannya lebih besar. Bisa dilihat dari packagingnya, itu selalunya ada pemberitahuan ya, memasaknya berapa menit. Spaghetti yang standar itu ditulis di sini 12 menit. Nah, jadi bermacam-macam ya. Ini pun warnanya berbeda. Yang ini dia lebih pucat ya. Kalau yang ini dia lebih kuning gitu. Nah, dia waktu pemasakannya pun berbeda, nggak selalu sama ya. Jadi ikutin terus supaya kalian nggak selalu gagal ya dalam masak spaghetti dan hasilnya akan jadi enak. Kali ini kita akan masak satu macam spaghetti aja. Ini yang udah standar, spaghetti yang standar yang ada di mana-mana. Jadi cara yang paling pertama itu kalian harus panaskan air dulu sampai mendidih. Panaskan dulu air secukupnya sesuai kebutuhan. Saya pakai pan yang ini supaya dilihatnya lebih mudah dan lebih jelas. Berikan garam setelah air mendidih, kemudian beri olive oil sedikit. Setelah air mendidih, masukkan pastanya ya. Nah, untuk pasta yang al dente itu hanya 10 menit udah harus diangkat ya. Masukkan ke tempat yang disaring ya. Jangan pakai air lagi. Nah, pasta yang udah diangkat tadi, beri olive oil sedikit tanpa air ya, jangan diberi air dingin. Kemudian aduk-aduk agar air panasnya turun. Cara seperti ini adalah cara merebus pasta kalau tidak akan langsung dipakai atau tidak akan langsung disajikan. Jadi nanti akan dipanaskan kembali. Nah, sampai di sini ini pasta ini cukup untuk disimpan apabila sudah dingin. Dibiarkan dia dingin seperti ini ya. Jangan diberi air, karena kalau diberi air dia akan menyerap air lebih banyak lagi. Jadi biarkan seperti ini sampai airnya turun, sampai airnya udah berkurang dan bisa disimpan. Jangan lupa diberi olive oil atau salad oil ya, yang dimana kalau pakai oil itu dia tidak akan membeku pada disimpan di tempat dingin atau disimpan di lemari es. Nah, apabila pasta itu ingin langsung dipakai,
lanjutkan memasak tadi selama 12 menit. Yang ini dalam 10 menit sudah saya angkat karena akan saya simpan dulu. Jadi nggak akan dimasak, nanti berikutnya akan saya pakai untuk membuat makanan yang lain. Nah, semoga kalian mengerti caranya ya. Panduannya seperti apa tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau pasta itu diangkat, dia akan seperti ini, dan pada saat ditarik dia ada suara bunyi tik seperti suara lidi patah. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, itu mudah-mudahan suaranya kedengar ya. Itu suara lidi patah. Ini adalah pasta al dente, yang dimana kalau mau dipakai untuk disajikan dalam sebuah hidangan, kayak misalkan untuk spaghetti bolognese, ini tinggal dipanaskan beberapa detik dalam air panas, kemudian bisa langsung dihidangkan. Nah, kira-kira begitu ngerebus pasta tadi untuk al dente ya. Jadi al dente itu bagian dalam di tengah pasta dia masih agak keras sedikit. Kalau satu bagian pasta atau spaghetti ya, ini kita ambil dan kita tarik seperti ini, dia akan ada suara seperti kayak lidi patah seperti itu. Dan kalau dimakan dia agak ada keras sedikit di bagian dalam tengahnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga kalian paham untuk merebus spaghetti ya. Mudah-mudahan nggak gagal lagi. Bisa dicoba dulu. Kalau belum yakin membuatnya, jangan direbus langsung semua, karena kalau dimasukkan terlalu banyak nanti akan lengket dan menjadi satu. Pastikan pada saat merebus itu agak diangkat-angkat sedikit pada proses merebus agar dia tidak lengket antara satu sama lain. Dan setelah diangkat dari air panas, pastikan juga itu air panasnya terbuang, jadi menggunakan saringan atau colander, dan diberi salad oil atau bisa pakai olive oil ya, agar tidak lengket. Jadi gunanya kenapa diberi oil, supaya tidak lengket. Jangan direndam pakai air atau air dingin, jangan, karena pastanya akan meresap air lebih banyak lagi dan nggak akan enak buat dimakan nantinya ya. Tunggu resep-resep berikutnya. Stay tune terus di channel Ivan Chris NZ untuk versi masak-masak. Terima kasih buat yang udah subscribe. Agar kalian bisa dapat update video-video terbaru, jangan lupa klik loncengnya ya, biar dapat update-nya terus. Terima kasih buat yang udah nonton dan selalu dukung channel ini.